Jahenya sekarang sudah mulai rimbun dan kita mau lihat ya apakah nanti sudah mulai terlihat jahe-jahenya, tapi daunnya ini udah mulai tinggi ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ya bagian bawahnya apakah bisa mendapatkan atau budidaya jahe di lahan sempit, dan ini hasilnya. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, laptop di kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini aku mau ajak kembali bagaimana teman-teman memanfaatkan tanah seadanya. Tidak perlu lahan luas, tidak punya kebun. Jadi ini aku memanfaatkan lahan yang ada di sekitar aku, yaitu hanya pinggiran aja ya teman-teman. Kebetulan tidak terpakai, makanya aku coba untuk menanam yang mudah-mudah aja dan kita butuhkan, yaitu menanam jahe. Jahe ini adalah tanaman yang bisa kita tanam di sekitar rumah kita walaupun lahannya sempit. Selain itu kita pasti membutuhkannya untuk memasak dan ternyata banyak banget manfaatnya buat kesehatan. Jadi di sini aku ada tanah sedikit ya di dekat pagar ini. Aku berpikir, kemudian aku bersihkan. Kemudian yang pasti ini tanahnya harus gembur ya teman-teman. Kalau buat jahe memang lebih baik gembur. Selain itu juga kita bisa menggunakan pupuk-pupuk organik. Kalau punya kotoran dari hewan atau ternak itu lebih bagus. Nah, sebelumnya untuk persiapan lahan aku menggunakan bukan kapur dolomit ini, tapi menggunakan cangkang telur yang sudah di blender untuk menaikkan pH dari tanahnya. Selain di lahan sempit seperti ini, menanam jahe di pekarangan itu bisa juga menggunakan polybag ya. Jadi bisa teman-teman lihat nih, ini betul-betul tanah yang sebetulnya tidak terpakai. Kemudian kita bersihkan, kemudian aku persiapan lahannya. Sambil persiapan lahan, kita mulai mempersiapkan benih, dan benihnya juga nggak jauh-jauh. Aku menggunakan jahe yang kita beli untuk di dapur atau keperluan masak, diambil sebagian, kemudian kita akan semai. Apabila ingin lebih cepat, teman-teman bisa juga membelinya di online ya. Jadi yang sudah tumbuh rimpangnya itu harganya pun nggak terlalu mahal ya, di bawah 5.000. Itu akan lebih cepat. Selain itu variannya juga jelas. Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk benih yang juga aku beli. Jadi aku mix, ini ada yang aku tumbuhkan sendiri, kemudian juga ada benih yang aku beli secara online. Ini harganya juga cukup murah segini ya teman-teman. Salah satu syaratnya pokoknya ini tanahnya harus gembur, karena kalau gembur maka rimpang jahe akan bisa tumbuh atau berkembang. Kalau tanahnya ada kotoran lain seperti kerikil atau apa harus kita buang, karena bisa menyebabkan nanti jahenya ini akan tergores. Selain itu drainase waktu kita penyiraman supaya airnya lancar itu harus ya, jangan sampai nanti airnya itu tergenang. Tapi sebelumnya sebelum setinggi ini tanaman jahe ini memang aku tumbuhkan dulu di polybag kecil, baru kita lakukan pemindahan tanam seperti ini. Jadi kita buat lubang kurang lebih 20 cm ya untuk memindahkan rimpang jahe yang tadi sudah mulai agak tinggi dari yang aku beli online. Aku belinya itu hanya sekitar 5.000-an, jadi memang otomatis kecil banget ya. Ini yang aku tanam adalah bibit jahe merah. Untuk tanaman yang ada di pinggir-pinggir tanah seperti ini, memang aku memilih tanaman yang agak lama dan juga perawatannya ini tidak terlalu sulit, artinya tidak perlu kita perhatikan. Kecuali kemarin teman-teman sudah melihat aku menanam melon ya. Nah, apabila menanam buah melon itu memang memerlukan perhatian hampir setiap hari ya, jangan sampai pupuknya kurang, airnya kurang. Tapi untuk jahe, tanaman rimpang-rimpangan yang lain seperti kunyit, ini aku agak santai. Jadi bagi teman-teman yang mau menanam ini bisa juga jadi rekomendasi ya. Memang ini cukup lama juga, yaitu bisa sampai 10-12 bulan baru bisa kita panen untuk jahenya. Tapi daripada tanahnya kosong tidak terawat,
dan tidak bermanfaat, maka aku memutuskan untuk mencoba menanam jahe ini. Untuk perawatan tanaman jahe itu termasuk mudah. Jadi untuk pupuknya, apabila teman-teman tidak mempunyai pupuk organik seperti kotoran hewan, bisa menggunakan hanya pupuk NPK biru saja. Jadi jahe itu bisa tumbuh dengan maksimal karena dia membutuhkan nitrogen, fosfor, dan kalsium. Nah, sekarang kita mau melihat ya perkembangan tanaman jahe aku ini sekitar minggu lalu, yaitu sesudah hari raya Lebaran, sudah mulai tinggi nih ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini walaupun dengan perawatan yang minimal, karena memang Cece Petani Kantoran itu hanya sempat ya kadang-kala hanya melakukan penyiraman atau pupuk 1 minggu 1 kali saja, ini sudah mulai terlihat rimpang-rimpang jahe yang di bawahnya. Selain itu yang aku lakukan juga ya adalah membersihkan gulma-gulma apabila gulma-gulmanya terlihat mengganggu untuk perkembangannya. Nah, ini aku lagi nyiapin juga lahan ke sebelah sana, jadi masih ada, nanti rencananya sampai ujung sana ya. Mudah-mudahan bisa kita tanamin, kita bisa memanfaatkan lahan sesempit apapun yang ada. Sedangkan yang di sini ini sudah sampai ke tahap yang ini mudah-mudahan nih sebentar lagi sekitar 10 sampai 12 bulan sudah bisa kita panen untuk tanaman jahe merah yang pertama. Kita cek ya untuk umbinya nih, ini sudah mulai ada yang terlihat. Ada untuk jahenya, mudah-mudahan nanti di bawah ini banyak banget nih jahenya. Jadi bisa untuk stok, bisa bikin minuman, bisa untuk juga kebutuhan dapur. Pokoknya kalau misalnya jahenya agak banyak ini bisa kita bikin wedang jahe yang banyak. Walaupun sekarang ini musimnya akan menuju ke musim panas, tapi peralihan dari musim hujan ke musim panas kita tentu membutuhkan untuk kekebalan tubuh yang tinggi, menjaga kesehatan. Salah satunya aku biasanya membuat wedang jahe. Sekian dulu ya sharing aku mengenai menanam jahe di lahan sempit dengan perawatan yang minimal, dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di